Shalom, Bapak Ibu. Sebelum kita membaca merenungkan firman ini, mari kita berdoa. Mohon anugerah-Mu ya Allah kepada kami, di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhur nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan semakin berkuasa. Bapak Ibu, keinginan dan semangat sering belum cukup untuk mencapai keberhasilan. Kegagalan sering terjadi karena persyaratan untuk mencapai keberhasilan belum terpenuhi. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul ini berbicara tentang kuasa mengadakan mujizat, di mana Allah mengadakan mujizat yang luar biasa melalui hambanya Paulus. Itu kita bisa baca di dalam ayat 11 dan 12. Anak-anak Skewa, yaitu imam Yahudi yang profesinya sebagai tukang jampi, mau meniru apa yang dilakukan Allah melalui hambanya Paulus. Mereka mau mengusir roh jahat dari orang yang sedang kerasukan dengan memakai nama Yesus. Mereka berkata, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Kemudian roh jahat itu menjawab mereka, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapa kamu?" Orang yang kerasukan roh jahat itu menyerang mereka. Mereka dikalahkan dan mereka lari ketakutan. Bapak Ibu, firman Tuhan minggu ini diberi tema oleh gereja kita, menang atas kuasa kegelapan. Melalui tema ini, gereja kita mau mengingatkan bahwa kuasa kegelapan itu ada. Dan gereja berharap agar warganya, agar kita menyadari hal tersebut. Dan gereja juga berharap agar kita menang jika kita diserang oleh kuasa kegelapan itu. Alkitab mencatat bahwa kuasa kegelapan ini adalah musuh utama orang percaya yang senantiasa mengganggu, merusak hubungan orang percaya dengan Allah. Seperti dikatakan firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 12, bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Nah Bapak Ibu, kalau tema ini meminta agar kita menjadi pemenang atas kuasa kegelapan, maka timbul pertanyaan, bagaimanakah caranya agar kita berkemenangan atas kuasa kegelapan itu? Sekali lagi, bagaimanakah caranya agar kita berkemenangan atas kuasa kegelapan itu? Nah, kalau kita memperhatikan firman Tuhan dalam Kisah 19 tadi,
dan bagian Alkitab lainnya, kita akan menemukan paling sedikit 2 hal yang harus kita lakukan agar kita berkemenangan atas kuasa kegelapan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan agar kita berkemenangan terhadap roh jahat adalah kita harus berdamai dengan Allah. Kisah 19 ayat 11, 2 Korintus 5 ayat 18. Firman Tuhan di dalam ayat 11 mengatakan bahwa Allah lah yang mengadakan mujizat melalui hambanya Paulus. Artinya apa? Bahwa jika kita ingin menang terhadap roh jahat, hubungan kita dengan Allah harus dipulihkan lebih dahulu. Sehingga Dia yang bekerja. Allah mencatat, Bapak Ibu, bahwa akibat dosa, hubungan manusia dengan Allah terputus. Dan karena kasih Allah yang sangat besar, Allah memulihkan hubungan yang terputus ini. Yaitu dengan cara Ia mendamaikan dirinya dengan manusia melalui kematian Yesus Kristus. Kita bisa baca itu dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. Bapak Ibu, khotbah minggu lalu dari 1 Korintus 6 ayat 20 menjelaskan bahwa kita orang percaya telah dibeli Allah dengan harga yang lunas, Bapak Ibu sekalian. Dengan apa kita dibeli? Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, Bapak Ibu. Itu kita bisa baca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-19. Firman Tuhan ini menjelaskan, Bapak Ibu, bahwa roh jahat itu mengenal dan takut pada Yesus. Dia kenal siapa Yesus. Dan juga dia kenal siapa Paulus. Dia takut sama Paulus. Tetapi kepada tukang jampi itu, anak Skewa itu, roh jahat itu berkata, siapa engkau? Saya tidak mengenal engkau. Roh jahat itu dia tidak takut kepada dia. Bapak Ibu sekalian. Karena dia belum percaya. Oleh karena itu, jika kita ingin menang terhadap roh jahat, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah memulihkan hubungan kita dengan Allah. Yaitu melalui percaya kepada Yesus Kristus. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu, yang harus kita lakukan agar kita berkemenangan terhadap roh jahat adalah kita harus hidup bergaul dengan Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Alkitab mencatat bahwa kita akan menerima kuasa dari Allah ketika Roh Kudus mendiami kita. Seperti dikatakan Yesus pada waktu Ia naik ke surga. Sebelum Ia naik, Dia berkata kepada para murid dalam Kisah Rasul 1 ayat 18. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita akan menjadi saksi Kristus dan juga menyaksikan kuasanya ketika Roh Kudus mendiami kita. Bapak Ibu, dalam khotbah minggu lalu juga dijelaskan bahwa ketika kita dibeli oleh Allah, maka Roh Kudus mendiami kita. Tubuh kita menjadi bait Allah. Kita akan bergaul dengan Roh Kudus. Menurut khotbah itu lebih lanjut, bahwa hidup bergaul dengan Roh Kudus adalah ketika kita tidak memperhambahkan tubuh kita untuk hal-hal dunia ini, termasuk kepada percabulan. Ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, maka kuasa yang dijanjikan Yesus dalam Kisah 1 ayat 8 tadi Bapak Ibu sekalian akan nyata dalam hidup kita. Karunia-karunia roh, termasuk mengadakan mujizat, akan dinyatakan oleh Roh Kudus sesuai 1 Korintus 12 Bapak Ibu. Alkitab berkata bahwa roh jahat, yaitu si iblis, berusaha mengganggu kita, ingin membuat kita susah, ingin membuat kita lebih jauh dari berkat-berkat Allah.
Dikatakan bahwa lawan kita si iblis berjalan berkeliling seperti singa. Bapak Ibu, ia mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan Alkitab meminta agar kita melawan dia, melawan iblis tadi dengan iman yang teguh. Tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai orang yang telah ditebus Allah, ketika iblis menyerang kita, kita bisa berkata dalam iman, "Hai iblis, saya telah dibeli Allah dengan darah Yesus. Saya telah dibeli dengan harga yang lunas. Saya adalah milik Allah. Oleh karena itu, dalam nama Yesus, enyah engkau." Kita bisa berkata demikian dalam iman Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya akan mengakhiri khotbah ini. Bahwa khotbah hari ini menjelaskan bahwa kuasa kegelapan itu ada. Dan ia berusaha menyerang orang-orang percaya. Firman Tuhan ini minta agar kita menang atas kuasa kegelapan tersebut. Ada dua hal yang harus kita lakukan agar kita menang terhadap kuasa kegelapan itu. Yang pertama adalah kita harus memulihkan hubungan kita dengan Allah. Kita harus berdamai dengan Allah. Dan yang kedua, kita harus bergaul dengan Roh Kudus, yaitu mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kuasa kepada kami untuk melawan iblis. Mampukan kami dengan iman yang teguh untuk melawannya ketika dia menyerang kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu pada khotbah epistel minggu depan. Amin.